Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya semuanya aja untuk para jemaah haji ya, luar biasa. Dan berangkat haji memang perlu persiapan matang, termasuk soal barang bawaan, supaya Anda tidak ribet dan bisa hemat. Ya, ini ada beberapa barang-barang yang harus dimasukkan di bagasi besar, di tas, tenteng dan sebagainya ya. Yang masuk di bagasi besar itu pakaian dan perlengkapan ibadah. Baju ihram bisa 2 set ya kalau laki-laki ya. Baju gamis atau jubah atau pakaian muslim 5 hingga 7 pasang ya. Pakaian dalam secukupnya, mukena dan sajadah untuk perempuan, kaos kaki khusus haji pakai kaos kaki yang menutup mata kaki, sandal jepit atau sandal khusus untuk haji, sabuk haji biasanya yang punya kantong buat nyimpan duit ya, pakaian tidur ya, baju santai, perlengkapan mandi dan kebersihan, sabun, sampo, pasta gigi, non parfum yang ya non parfum ya saat ihram ya. Jadi di sana mahal kalau beli di sana ya. Handuk kecil dan besar, tisu kering dan tisu basah, deterjen ukuran kecil, alat cukur sekali pakai ya untuk laki-laki ya. Lain-lain obat pribadi ya, plus obat umum, flu, diare, minyak angin ya. Untuk yang pos khusus untuk uang, pouch khusus untuk uang dan dokumen ya. Bawa juga misalnya power bank ya, biasanya dimasukkan tas jinjing ya. Kantong plastik untuk baju kotor, kipas kecil atau kipas angin mini USB itu. Kalau yang dimasukkan di tas jinjing atau tas kabin, ya dokumen penting ya. Paspor, visa, buku kesehatan, kartu identitas haji, uang tunai dan kartu ATM kalau perlu ya. Obat-obatan penting ya, jangan ditaruh di koper ya. Obat-obatan penting. Makanan ringan, roti, biskuit atau kurma misalnya ya. Air mineral biasanya beli setelah masuk ruang tunggu karena bandara tidak membolehkan cairan lebih dari 100 ml ya. Al-Quran kecil atau buku doa misalnya ya. Peralatan sholat, mukena, sarung kecil, tasbih. Sebab kalau beli di sana mahalnya minta ampun ya. Ya lebih mahal lah maksudnya. Masker, hand sanitizer, cas HP dan power bank maksimal 20.000 mAh masuk tas kabin. Yang sebaiknya dibeli dari rumah ya karena lebih murah itu kain ihram, sabun atau sampo non parfum, mukena, sajadah, tasbih, alat-alat sholat itu ya, sandal jepit, obat-obatan ya seperti apa minyak angin atau obat-obatan umum itu ya, karena di sana mungkin mencarinya sulit ya. Jadi perlengkapan mandi ya di sana lebih mahal ya, ribet ya. Gantungan leher untuk ID card dan kipas angin, kipas kecil portable yang saya maksudkan tadi itu ya. Barang yang tidak boleh dibawa di pesawat atau kapal itu cairan lebih dari 100 ml ya, kecuali dimasukkan ke bagasi. Benda tajam, gunting, pisau, cutter ya. Kemudian power bank yang lebih dari 20.000 mAh. Tapi kadang maskapai itu berbeda-beda ya. Terus benda yang mudah terbakar, parfum, aerosol, korek api, nah, misalnya gitu ya. Makanan basah atau berbau yang sangat menyengat sekali, ya, itu tidak boleh dibawa di kapal. Seperti itu ya. Kemudian saya sebutkan di sini, ya mungkin Anda sudah tahu semua karena sudah di manasik ya. Beberapa barang di tanah suci lebih mahal atau susah dicari ya, apalagi barang-barang atau produk-produk yang sesuai selera kita di Indonesia. Jadi mending dibawa dari rumah ya. Makanan dan minuman seperti kopi sasetan, kopi hitam, kopi susu itu bawa dari rumah aja. Teh celup, sambal saset misalnya, atau pecel misalnya, sambal saset kecil biar praktis ya. Kecap saset buat yang doyan kecap ya. Mie instan cup ya,
Yang cup loh ya, yang gelas itu 4 hingga 5 aja buat keadaan darurat. Jangan kebanyakan abon, rendang kering, teri kacang ya. Untuk tambahan nasi di hotel ya. Kurma dari Indonesia, misalnya mau bawa kurma, monggo seperti itu. Untuk rokok di daerah lingkungan haji itu mahal ya. Kalau mau bawa secukupnya dari rumah, tapi satu koper itu 1 pres aja. Kalau mau bawa 2 pres ya taruh di taruh di koper istrinya misalnya, seperti itu ya. Jadi patuhi batas bea cukai, biasanya 200 batang aja per orang ya. Korek api 1 hingga 2 biji aja ya, simpan di koper. Kemudian peralatan ibadah ya, buku doa, zikir kecil, tasbih dibawa ya, kacamata hitam, topi haji atau kupluk tipis ya, kantong kain buat sepatu atau sandal pas ke masjid, nah itu dibawa ya. Kaca kecil dan sisir misalnya mau bawa ya, tapi kalau ribet ya, misalnya kebanyakan ya enggak, biar enggak ribet ya. Tapi kalau bisa mengaturnya, it's okay, never mind ya. Peniti, jarum atau benang darurat, baju sobek, gunting kuku masuk koper ya, bukan tas kabin. Oke. Jadi maksudnya apa? Jangan bawa terlalu banyak makanan berat, karena di sana hotel itu ya biasanya memberi makan 3 kali sehari ya. Tapi makanan-makanan yang Anda bawa itu ya untuk tambahan penyesuaian camilan misalnya, seperti itu ya. Ikuti tata regulasi yang sudah diberikan ya, seperti itu ya. Nanti ketua kloter ataupun informasi-informasi tentang itu nanti akan disosialisasikan terus ya. Dan simpan makanan dalam wadah atau kotak supaya nggak tumpah ya. Biar apa? Nggak tumpah di koper. Bawa plastik klip ya buat nyimpan makanan sisa atau baju basah. Seperti itu ya. Obat-obatan ya. Sekali lagi, obat-obatan ini penting banget dibawa dari rumah. Karena belum tentu cocok dengan yang dijual di sana. Kadang agak ribet kalau dibeli di Arab Saudi ya. Jadi misalnya Pak, obat pribadi resep dokter ya. Obat untuk penyakit rutin, hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan lain-lain. Dibawa secukupnya untuk yang 40 hari itu ya. Bawa resep dokter atau salinan resep untuk jaga-jaga di bandara. Ya. Jangan lupa ya, maksudnya. Jangan lupa alat bantu, alat tensi misalnya ya. Alat cek darah, seperti itu. Obat umum yang sering, ya itu yang punya, yang alat tensi dan alat cek gula darah itu biasanya ada yang punya kan. Obat umum yang sering dibutuhkan itu paracetamol untuk demam atau sakit kepala ya. Obat flu, obat batuk, obat diare ya, Introstop, Norit, Oralit ya. Minyak kayu putih, balsem atau minyak angin ini kalau beli di sana ya lumayan mahal ya. Kemudian salep otot ya, hot in cream misalnya ya, Contrapin dan lain sebagainya. Obat mah, asam lambung ya, di bawah yang memang ada apa sakit-sakit itu, seperti itu. Obat alergi, obat mual dan masuk angin ya, itu di bawah ya. Multivitamin, suplemen daya tahan tubuh ya. Tapi kalau lambungnya kena ya jangan ya, seperti itu ya. Asam lambung, mudah asam lambung ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh lah. Yang penting sehat di sana. Intinya kan terakhirnya yang penting kita sehat, tidak terlalu mual dan sebagainya, walaupun kendala-kendala itu ada ya. Seperti itu ya, kita antisipasi ya.
Obat untuk perempuan misalnya obat penunda haid, ya, harus konsultasi dulu tapi sama dokternya ya. Sering konsultasi dengan dokternya yang menemani seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian cuaca di tanah suci Mekah dan Madinah itu panas dan kering. Aktivitas fisik juga tinggi, jalan kaki, ibadah, antri dan lain-lainnya ya. Jadi memang kesehatan ini harus dijaga benar-benar biar ibadah lancar. Jaga cairan tubuh, ya. Minum air sesering mungkin ya. Jangan tunggu haus ya. Bawa botol air kecil di mana-mana, kemana-mana ya. Bisa isi air dari air zam-zam ya. Minum oralit atau minuman elektrolit kalau banyak keluar keringat ya. Di mana sih haji ini semua dipaparkan ya. Seperti itu ya. Dan lindungi diri dari panas pakai payung, topi atau kacamata hitam saat keluar siang hari ya. Pakai sandal yang nyaman, jangan terlalu tipis ya. Gunakan kain pelindung leher atau handuk kecil ya. Handuk kecil basah pas panas. Hindari terlalu lama di bawah sinar matahari langsung ya. Jaga kebersihan pribadi. Cuci tangan sesering mungkin pakai sabun atau hand sanitizer seperti itu. Gunakan masker di tempat ramai, terutama di dalam masjid dan tenda. Ya, buat yang sudah manasik insya Allah mengetahui ini ya. Gunakan tisu basah atau tisu kering untuk bersih. Ya, untuk bersih-bersih cepat ya. Jangan tukaran-tukaran barang pribadi, botol minum kayak handuk kayak ya, itu seperti itu. Sisir misalnya. Atur pola makan dan istirahat. Makan teratur, jangan cuma ngemil atau makan instan terus ya. Istirahat cukup, jangan paksakan ibadah saat tubuh drop ya. Tidur sebentar di sela-sela waktu kosong bisa membantu pulihkan energi. Ya, rawat kaki dengan baik, gunting kuku sebelum berangkat ya. Gunakan kaos kaki saat pakai sepatu biar nggak lecet ya. Oleskan salep anti lecet atau bedak bila perlu. Kalau lecet segera bersihkan dan balut ya. Jaga stamina ya. Jaga stamina. Jangan lupakan obat pribadi. Minum rutin sesuai jadwal. Jangan malu untuk minta bantuan ke petugas kesehatan haji kalau mulai merasa nggak enak badannya. Mental itu penting. Jangan cemas, jangan nervous, jangan gugup ya. Bawa buku zikir, doa buat tenangin hati. Berdoa, berzikir, baca sholawat, sholawat Jibril. Ya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala 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 Muhammad. Ya, baca talbiyah ya. Hindari stres karena antrian atau ramai. Sabar, itu bagian dari ibadah haji. Sering-sering baca sholawat dan istighfar seperti itu ya. Cegah sariawan dan bibir pecah-pecah ya. Cegah pilek dan tenggorokan kering. Minum air hangat kalau bisa ya. Membawa permen pelega tenggorokan ya, seperti itu. Jaga kualitas bubuk atau tidur. Suhu ruangan kadang dingin banget karena AC, jadi bawa selimut tipis atau jaket seperti itu. Gunakan penutup mata ya bila perlu ya. Ada yang kuat nggak pakai penutup mata nggak apa-apa ya. Ambil waktu tidur sebentar ya di sela-sela ibadah, power nap namanya. Hindari infeksi saluran kencing ya. Jangan tahan pipis, sering-sering ke toilet kalau perlu, nggak apa-apa ya. Kemarin di mana sih itu ada yang bertanya, kalau sering minum kan sering pipis, ya tidak apa-apa katanya Bu Dokter. Sering ke toilet kalau perlu ya. Minum cukup air minimal 2 hingga 2,5 liter per hari. Minimal, itu paling sedikit ya. 2 liter hingga 2,5 liter. Seperti itu. Pakai pakaian dalam ya. Katun yang nyaman dan ganti tiap hari. Manajemen stres dan emosi, jaga niat dan hati, banyak-banyak berzikir, jangan ikut emosi ya. Kalau antri atau kepanasan, hindari debat
atau obrolan yang nggak penting, bikin suasana ringan di grup, bantu sesama jamaah, itu bikin hati tenang. Cegah cedera karena jalan jauh, ya lakukan peregangan kaki sebelum dan sesudah jalan. Pakai alas kaki empuk, ya, sendal khusus haji atau yang ada bantalan. Itu seperti itu. Jangan maksa ibadah sunnah kalau tubuh udah lelah. Jaga stamina untuk puncak ibadah seperti wukuf, mabit, dan tawaf ifadah, ya. Perhatikan kesehatan mata, angin kencang, ya, dan debu bisa bikin mata iritasi. Gunakan kacamata hitam saat siang hari. Bawa tetes mata steril kalau sensitif, ya, matanya. Kenali gejala sakit. Jadi Anda harus mengenali gejala diri, ya. Jangan sepelekan gejala seperti diare, terus menerus menggigil, batuk, demam. Segera konsultasi ke dokter, seperti itu. Segera istirahat dan lapor ke petugas kesehatan kalau mulai terasa aneh, mual, kepala pusing misalnya, ya. Jangan minum obat-obatan sembarangan, pastikan dosisnya aman, seperti itu, ya. Senam atau olahraga ringan itu kan sudah diajarkan di manasik, ya. Sering senam, sering olahraga ringan itu penting, ya, buat jemaah haji, apalagi sebelum berangkat, ya. Sebelum berangkat haji itu ya senam dan latihan fisik, ya. Mulai 1 hingga 2 bulan sebelumnya sebenarnya, mulai sekarang ini, ya. Jalan kaki rutin setiap hari minimal ya 30 menit, ya. Bisa ditambah secara bertahap, naik turun tangga buat latihan otot kaki, senam peregangan, ya, setiap pagi, leher, punggung, pinggang, lutut, ya, jari-jari ini seperti itu. Latihan pernapasan, tarik napas dalam-dalam, ya, tahan, hembuskan pelan, ya. Ikut senam haji, ya, ikut senam haji, ya. Tujuannya apa? Ngebiasakan tubuh buat jalan-jalan, ya, jalan jauh, ya. Misalnya tawaf dan sa'i itu kan bisa 5 hingga 7 km sehari, ya. Jadi itu tadi bertahap 30 menit, kemudian 45 menit, 1 jam, dan sebagainya. Ini kan masih ada waktu untuk apa? Menjaga stamina dengan jalannya. Keliling kampung misalnya, keliling 7 hingga 5 kali, ya. 5 hingga 7 kali, ya. Itu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hindari kram, ya, terlalu dingin dan sebagainya, nyeri sendi dan kelelahan berlebihan saat beribadah, ya. Gerakan-gerakan ringan setiap pagi itu penting, atau setelah subuh lakukan peregangan ringan. Ini pas di rumah ini kan masih banyak waktu, ya. Gerakan kecil kayak putar bahu, leher, stretching betis, punggung, ya. Kalau nunggu antrian bisa gerak kaki ringan, ojo ngetik tok, ya. Harus digerak-gerakan, nggih, sambil berdiri biar nggak kaku, ya. Jangan duduk terlalu lama tanpa gerak. Sesekali duduk, sesekali bangun, sekali duduk, sekali bangun, ya. Karena takutnya kan bisa bikin kaki bengkak. Harus ada gerakan kaki itu, ya. Pakai sandal yang empuk dan sesuai ukuran. Hindari sandal baru yang belum dicoba, bisa bikin lecet, ya. Bisa menggunakan plester anti lecet, seperti itu, ya. Luar biasa. Yang penting saling komunikasi kesehatan, tip kesehatan, ya. Seperti itu. Ini yang paling utama, yang sering diperhatikan. Obrolan kesehatan ini penting banget, ya. Luar biasa dan mantap banget buat Anda semuanya. Haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur. Tetap kenali diri, kualitas diri, maksudnya kenali gejala-gejala apa yang biasanya Anda ini mau sakit, ini mau pusing, ini mau mual, asam lambungnya naik dan sebagainya. Segera obat-obatan yang di rumah yang biasanya Anda pakai, apalagi sudah resep dokter, dibawa, seperti itu, ya. Luar biasa, mantap banget, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.